Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sigit Purnama, saya hormati pula Ibu Rohina dan teman-teman peserta workshop e-resource dan manajemen referen. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif yang sudah dikenalkan oleh Mbak Dinda, Mbak moderator kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman semua, ini meskipun kita sedang menjalani ibadah puasa, kita juga melakukan workshop gitu ya. Ini sangat luar biasa, khususnya bagi Prodi Piaut UIN Sunan Kalijaga. Baik, langsung saja ya, saya izin share screen. Sudah tampak? Sudah kelihatan belum? Sudah, Mas. Sudah. Bentar. Ini kok saya nah, saya di sini akan menjelaskan tentang workshop manajemen referen, khususnya adalah Mendeley. Nah, di sini kenapa kok kita perlu menggunakan manajemen referensi, yakni karena dengan adanya manajemen ini kita dapat menyusun baik bibliografi ataupun sitasi secara mudah. Dan kemudian data kita itu nantinya akan tersimpan di aplikasi manajemen referensi. Nah, selain itu, ketika kita sedang berada di manapun, baik di kampus ataupun di kosnya masing-masing, kita tetap bisa menggunakan data kita untuk menulis karya ilmiah. Jadi ketika nanti teman-teman kok menulis karya ilmiah dimanapun berada, itu teman-teman bisa memanfaatkan manajemen referensi ini tanpa harus jauh-jauh datang ke perpustakaan gitu ya. Nah, selain itu juga manajemen referensi ini dapat mengimpor data atau mengimpor metadata dari perangkat penelitian lain. Kemudian menemukan paper yang relevan berdasarkan apa yang sedang teman-teman baca. Kemudian memungkinkan akses dari mana saja secara online. Tadi sudah saya paparkan. Kemudian yang terakhir membaca makalah saat bepergian dengan aplikasi iOS ataupun Android. Jadi manajemen referen ini memang didesain supaya untuk mempermudah mahasiswa, mempermudah akademisi untuk menyusun karya tulis ilmiah ataupun karya-karya yang lain. Nah,
Ini beberapa kelebihan dari manajemen referensi. Yang pertama, tidak perlu lagi mencatat metadata artikel atau buku secara manual ketika menulis artikel. Jadi teman-teman nanti ketika menulis, katakanlah menulis proposal, itu teman-teman tidak perlu mengetik ulang body note footnote-nya gitu ya. Kalau dulu saya waktu masa skripsi saya masih menulis ulang gitu. Baik saat nulis footnote maupun daftar pustaka atau bibliografi. Nah, dengan adanya manajemen referensi ini kita tidak perlu menulis ulang karena data kita sudah masuk dalam manajemen referensi. Kemudian yang kedua, menyimpan file yang ada pada sebuah library yang tersedia online maupun offline yang bisa disinkronkan. Nah, jadi manajemen referensi juga bisa digunakan saat offline. Artinya apa? Saat offline ketika teman-teman tidak lagi mau memasukkan data atau referensi-referensi yang digunakan itu sudah berada di file manajemen referensi di aplikasinya itu. Nah, jadi ketika itu misalnya teman-teman contoh sudah memasukkan datanya bukunya Mulyasa misalnya manajemen PAUD. Jadi teman-teman tidak perlu mengulang lagi, mengetik lagi, kemudian mengupload lagi itu nggak perlu, hanya cukup satu kali kerja saja. Kemudian yang ketiga, membuat kutipan dan daftar pustaka secara otomatis melalui software pengolah kata Microsoft Word. Nah, nanti teman-teman di sini nanti akan diajarkan bagaimana supaya bisa sinkron Mendeley-nya ke Microsoft Word dari teman-teman semua. Kemudian berbagi artikel dengan rekan-rekan maupun kolega Anda. Maaf Mas Lati, PPT-nya belum muncul. Oh, belum. Ini sudah? Belum. Tuh. Bentar. Mungkin dimatikan dulu share screen-nya terus diulangi. Oke, Mas. Udah? Belum. Sudah kelihatan belum? Belum. Share yang screen mungkin tadi. Hah? Dipilih yang share yang screen. Yang atas. Nah, ini sudah. Sudah loh, Mas. Saya tak stop dulu aja. Stop dulu. Sudah? Sudah. Oh, dari kamu, Lin. Sudah. Yang halaman 4, coba. Nah, baik teman-teman, bisa di enggak slideshow enggak? Nah, baik teman-teman,
ini ada beberapa software manajemen referensi, yaitu ada Mendeley, ada Zotero, dan ada EndNote. Nah, Mendeley dan Zotero ini adalah manajemen referensi yang gratis gitu ya. Kalau EndNote ini berbayar. Nah, next selanjutnya. Nah, Mendeley itu apa? Mendeley adalah manajer referensi dan jejaring sosial akademik yang gratis yang dapat membantu Anda mengatur penelitian, berkolaborasi dengan orang lain secara online, dan menemukan penelitian. Next, selanjutnya. Nah, teman-teman, silakan teman-teman nanti bisa mengaksesnya di www.mendeley.com. Nah, di sini teman-teman apakah semuanya menggunakan laptopnya masing-masing atau pada menggunakan HP? Mana nih pesertanya ini? Mbak Husni, menggunakan HP atau laptop itu? Wah, pesertanya pada kemana ini? Nggak on kamera ya. Baik, langsung saja. Saya akan ini. Yang pertama adalah kita membuka Mendeley. Nah, kalau di komputer teman-teman kok belum ada aplikasi Mendeley, itu bisa di-download. Di pojok itu ada tulisan download. Nah, selanjutnya, nanti setelah teman-teman klik download, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, teman-teman baru mendownloadnya. Next. Nah, kemudian next. Nah, jangan dulu yang tadi. Nah, di sini teman-teman nanti diinstal. Ketika aplikasi Mendeley-nya sudah terdownload, teman-teman tinggal install. Caranya tinggal klik kanan, kemudian pilih Run as Administrator. Next. Nah, nanti sebelumnya. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini. Gambar yang welcome to the Mendeley Desktop. Dan ada yang ini, gambar yang sebelahnya. Dan nanti teman-teman tinggal pilih next, kemudian diinstal. Terus nah, selanjutnya setelah tadi teman-teman install, tinggal klik finish. Jadi nunggu sampai muncul finish ini. Nah, kalau sudah sampai sini berarti installnya sudah berhasil. Terus, nah, langkah selanjutnya ketika nanti teman-teman sudah menginstal tadi Mendeley-nya, kemudian teman membuat akun, kayak bikin akun Gmail itulah. Yo, terus dilanjutkan. Nah, nanti akan muncul seperti tadi itu sebelumnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di situ ada email. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan email yang aktif. Mau menggunakan. Kemudian kita bikin username. Given name itu nama depan. Kemudian family name itu nama belakang. Kemudian teman-teman bisa bikin password. Nah, password di sini itu kalau bisa berbeda dengan password di Gmail. Jadi supaya
berbeda password Gmail sama password untuk Mendeley. Kemudian, ketika nanti teman-teman sudah registrasi tadi, kalau berhasil, maka muncul seperti ini. Kemudian di next kita klik continue. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Nah, di situ ada email dan password. Nah, email yang didaftarkan tadi, emailnya yang didaftarkan tadi, dan passwordnya juga password khusus untuk Mendeley. Terus, nanti ketika teman-teman sudah login, akan muncul database di Mendeley kita. Nah, ini ada database saya ini. Nah, terus lalu bagaimana cara kita memasukkan Mendeley kita supaya kedetek dalam Microsoft Word? Nah, di situ ada, di atas tadi ada menu bar file, edit, view, tools, dan help. Nah, teman-teman di situ ada install MS Word. Nah, nanti kalau tulisannya uninstall berarti sudah terinstall di Microsoft Word. Nah, kalau belum, nanti teman-teman tinggal pilih yang itu, install MS Word. Terus, next. Nah, baik teman-teman, sekarang kita memasukkan data. Di sini ada beberapa pilihan. Ini beberapa pilihan dokumen. Nah, teman-teman nanti bisa membuat grup, misalnya khusus untuk skripsi sendiri, khusus untuk misalnya nulis jurnal sendiri, referensinya itu juga bisa dibikin grup-grup. Nah, kalau saya lebih enak semuanya, karena untuk personal. Nah, kalau untuk jurnal nanti katakanlah di sini saya pernah bikin grup ini, ada jurnal adval. Jadi tujuannya bikin grup adalah nanti yang lainnya itu bisa mengakses referensi kita. Terus selanjutnya, nah di sini teman-teman kita bisa menambahkan file baik manual ataupun otomatis. Yang pertama itu memasukkan manual. Nah, biasanya manual ini digunakan untuk memasukkan data berupa buku biasanya. Kalau saya pakai biasanya untuk buku. Terus caranya bagaimana? Nah, di situ setelah diklik tadi entry manual tadi akan muncul seperti ini, new document. Nah, di situ ada tipenya. Nanti dipilih tipe yang buku. Kemudian di situ nanti ada title atau no title itu isinya adalah judul buku. Autornya ditulis di sini. Nah, kemudian ada nanti tahunnya, kemudian penerbitnya apa. Nah, ini kebetulan ini yang tipenya adalah tipe jurnal artikel. Nah, di sini nanti jurnalnya apa dicantumin kalau mau nulis manual. Tapi kalau artikel saya sarankan lebih baik langsung online saja. Karena kita tidak perlu menulis satu-satu, menulis judulnya, menulis jurnalnya, tahunnya, volumenya, isu berapa itu tidak perlu nulis. Jadi tinggal klik saja nanti sudah muncul. Kemudian next. Nah, di situ ada tipe-tipenya. Teman-teman ada tipe book, ada book session, ada nanti di bawahnya ada tesis, ada konferensi proceeding. Lah,
nanti ada jenis-jenis tipenya. Jadi ketika memasukkan data juga harus menyesuaikan mau jenisnya mau apa. Ada mau buku kah, mau artikel kah, mau artikel konferensi kah, kemudian nanti ada apa tesis. Nah, selanjutnya baik teman-teman, kalau kita memasukkan tadi kita sudah tentang yang ini apa namanya? Yang manual. Sekarang kita beralih ke yang online. Kalau manual kita menulis sendiri. Menulis bukunya, kemudian penerbitnya. Nah, tentunya ketika kita masukkan data, jangan sampai data itu salah. Nah, kalau data itu salah, nah nanti dampaknya ya ketika teman-teman menulis sitasi ataupun bibliografi, nah itu teman-teman akan salah semuanya. Jadi satu kesalahan bisa salah semua nanti untuk penulisannya. Nah, di sini untuk yang online. Nah, di online ini biasanya kita memunculkan Mendeley kita di apa ini? Di sampingnya ini ya, mesin pencari ya. Nah, caranya bagaimana? Itu nanti ya harus dipraktekkan sih ini. Nah, nanti mungkin siapa Mbak Dinda nanti bisa mencobanya untuk memberitahu teman-teman yang lain. Nah, nanti masuk di yang dekat foto saya itu di foto email. Nah, itu ada ada apa namanya? Di pengaturan nanti. Itu tinggal klik, nanti kita klik setting, kemudian extension, kemudian kita cari Mendeley-nya, kemudian kita taruh. Kita tambahkan di Chrome kita. Nah, di situ. Nah, terus kalau dengan adanya seperti ini itu untuk mempermudah teman-teman tidak perlu mencari Mendeley, tinggal nanti diklik saja logo Mendeley. Nah, nanti data kita akan masuk. Coba sekarang dilanjutkan di slide-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sebelumnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal klik sign in. Terus selanjutnya, nah ini sudah masuk data kita. Nah, teman-teman di sini teman-teman juga bisa mengedit. Nah, nanti ketika misalnya apa namanya ada sedikit kesalahan baik penulisan ataupun abstraknya, nah teman-teman bisa mengedit sendiri di sini. Tujuannya adalah supaya nggak ada kesalahan tipu karena apa ya? Karena kita tidak tahu katakanlah jurnal yang sedang kita kutip atau kita memasukkan data apakah tulisannya sudah benar atau belum, kita perlu mengoreksi lagi karena ada beberapa jurnal yang apa istilahnya ada yang masih tipe penulisan. Jadi teman-teman bisa mengedit di sini. Nanti teman-teman juga bisa mengedit saat di data kita, di dokumen kita, itu juga bisa diedit. Kemudian setelah ini dirasa kok sudah benar, teman-teman tinggal klik save. Nah, terus next. Next. Di next. Nah, ketika sebelumnya. Nah, data kita nanti akan masuk di dokumen kita. Nah, ini tadi saya memasukkan data Pak naskahnya Joko Pamungkas. Nah, ketika saya cari Joko di mesin pencari di sini, nah mesin pencari bisa di yang ada muncul apa namanya ini
untuk kaca pembesar itu, atau bisa ada tulisan Mendeley yang di bawahnya file, bisa di situ. Jadi bisa mencari data kita di situ. Nah, dicari, kita klik, nah sudah ketemu datanya. Berarti kalau sudah ada di dokumen kita, berarti datanya sudah masuk. Dan ketika nanti kok ada double data, itu juga akan kedetek. Jadi tinggal teman-teman hapus salah satu aja. Kemudian next. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengutip dengan tadi aplikasi Mendeley. Nah, di situ di menu referen itu ada logo Mendeley atau gambar Mendeley, insert citation, ada insert bibliografi, ada open Mendeley, ada undo, ada refresh. Nah, teman-teman tinggal pilih yang insert citasi. Next. Nah, insert citasi teman-teman tinggal tadi memasukkan dokumen yang sudah dimasukkan di data tadi. Nah, tinggal dicari di sini. Nah, terus next. Nah, misalnya saya mencari tentang bukunya Pak Mulyasa. Nah, tinggal diklik Mulyasanya. Lalu bagaimana cara kita menambahkan halaman? Itu Mulyasanya diklik, kemudian muncul gambar seperti ini. Ada page, ada prefix, ada survei. Nah, kalau menulis footnote itu kalau skripsi di UIN itu biasanya memunculkan halaman. Nah, halamannya bisa ditulis. Ada page, nanti halaman mau berapa. Kemudian prefix, misalnya prefix ini adalah teman-teman mau menjelaskan lebih lanjut sebelum ini referensi yang kita kutip. Nah, itu bisa dijelaskan dulu, kemudian baru muncul referensi. Nah, itu teman-teman menjelaskannya bisa ditulis di prefix. Kalau suffix itu setelah ini setelah referensinya itu. Keterangannya nanti setelah itu. Kemudian next. Ya, ada. Nah, tadi sudah sebelumnya. Nah, ini. Nah, tadi sudah saya klik yang Mulyasa tadi. Halamannya saya tulis halaman 12. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu pertanyaannya, kok kenapa nggak ada tulisan HAL atau HLM? Nah, itu karena Mendeley itu adalah aplikasi yang istilahnya dari luar, tidak bisa baca tidak bisa baca halaman atau HLM. Makanya akan muncul seperti ini saja. Nah, next. Nah, kalau tadi itu adalah tipenya tipe Chicago. Lah, teman-teman nanti akan dengan menggunakan Mendeley ini, teman-teman bisa mencari stylenya. Misalnya di kampus UIN itu menggunakan style Chicago Manual Style 17 edition full note. Nah, nanti akan muncul footnote modelnya. Kemudian ada APA atau apa, American Psychological Association. Nah, ini yang sering digunakan untuk menulis jurnal, terutama jurnal-jurnal Indonesia itu rata-rata menggunakan ini APA. Atau
yang kita atau untuk menulis jurnal internasional itu rata-rata menggunakan IEEE. Nah, beberapa jurnal internasional itu menggunakan IEE. Nah, ini teman-teman juga ketika sudah memilih setel, teman-teman tidak perlu istilahnya tadi mengetik ulang, itu nggak perlu. Misalnya mau pindah dari footnote mau pindah body note ke APA style, ya tinggal klik APA style aja, nanti akan muncul, akan secara otomatis berubah. Kemudian next. Nah, selanjutnya menulis daftar pustaka atau bibliografi. Nah, teman-teman tinggal milih insert bibliografi. Nah, ini insert bibliografi itu akan muncul sesuai dengan citasi yang sudah kita tulis tadi. Jadi tidak apa ya? Ini tidak akan muncul buku-buku yang tidak dikutip. Nah, jadi dengan adanya Mendeley ini, semua buku ataupun jurnal yang dikutip di naskah kita itu akan masuk di sini. Jadi kalau kita nulis manual itu kan kita kadang kan ada buku yang tidak kita kutip tapi dimasukkan daftar pustaka supaya daftar pustakanya kelihatan banyak. Nah, kalau Mendeley ini tidak bisa dibohongi. Jadi daftar pustakanya ini ya sesuai dengan data kita yang sudah dimasukkan ke naskah kita. Kalau kita ngutip satu buku, yang muncul satu buku. Kita ngutip 5 buku, ya yang muncul 5 buku. Nggak akan lebih dari itu. Nah, inilah pentingnya Mendeley atau manajemen referensi. Jadi kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa menulis sesuatu yang tidak ada itu nggak akan terjadi. Dan di sini juga itu akan mempermudah dosen. Nggak perlu kalau saat ini kan era pandemi ini, dosen-dosen yang sudah menginstal Mendeley tentunya mahasiswa yang katakanlah menyusun makalah udah menggunakan Mendeley itu akan kelihatan, dan yang tidak pun juga akan kelihatan. Jadi dengan adanya Mendeley ini ya juga mempermudah dosen untuk mengecek dari secara sistematika penulisannya, terutama menulis manajemen referensi. Nah, kemudian insert bibliografi nanti akan muncul next. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini bibliografi ini juga akan menyesuaikan dengan style yang kita pilih. Misalnya saya tadi memilih Chicago Manual Footnote. Nah, jadi stylenya seperti ini. Dan nanti teman-teman kalau mau menulis stylenya kok mau diganti APA atau mau diganti tadi IEE, nanti tulisannya juga akan berubah sesuai dengan style dari masing-masing style. Nah, dari sini saya kira sudah cukup dan kita tinggal mempraktekkan gitu ya. Mungkin dari peserta, apakah ada yang bersedia untuk praktek? Halo, mana ini pesertanya ini? Nah, ini slide terakhir. Ayo, pesertanya mana? Ada yang bersedia untuk praktek membuat akun Mendeley dan praktek menerapkannya juga.
Ada enggak dari peserta? Atau sudah paham semua? Belum, Mas. Baik, yang ada laptop, yang bawa laptop siapa? Bisa langsung praktek saja. Karena ini lebih enak itu langsung praktek. Kalau teori saja ya malah pusing nanti. Siapa ini? Ada Farida atau Mbak Inggit? Atau Mbak Mohon Farida maaf, mau Mas. praktek? Mohon maaf, Mas. Ini menggunakan HP. Oh, yo yang menggunakan laptop siapa? Enggak, enggak ada ini. Atau dari ini saja, dari siapa? Mbak Dinda itu. Langsung praktek aja. Karena pesertanya pada menggunakan HP. Yo Din, dipraktekin Din. Di apa? Mendeley-nya kamu uninstall dulu. Di Mendeley-nya kamu uninstall terus kamu install ulang. Iya, bentar. Sebentar. Sudah install? Di ini di menu search terus kontrol panel. Terus pilih Mendeley di uninstall. Ini kelihatan nggak saya ini share screen? Kelihatan, Mas. Oke, sekarang sambil menunggu siapa? Mbak Dinda. Kita nah ini terus kita kalau sudah kita download tadi, downloadnya ini ada download, ini klik, terus ini muncul ini. Nah ini tinggal diklik saja. Nah nanti akan kesimpan. Nah di sini saya sudah mendownload. Terus, nah kalau sudah nanti akan muncul seperti ini.
Kalau kita sudah install, tinggal klik saja. Nah, di sini. Dinda sudah? Udah, Mas. Oke, langkah dari awal ya, Din. Saya tak stop. Nah, sudah. Kamu klik mana, Din? Downloadnya, Din. Di baris 3 itu ada enggak? Nah, download. Terus itu download Mendeley di terus tinggal nunggu beberapa menit lah. Tinggal nunggu. Nanti kalau sudah kita install. Sudah belum, Din? Bentar lagi, Mas. Sabar. Jaringannya ya. Apa kuotanya entek? Udah. Udah. Oke, di show folder. Dibuka. Belum ada. Kelihatan Din, nggak, Mas? Udah belum? nggak ada. Ini Kamu, udah tinggal finish. hah? Nah, kamu nggak kelihatan di sini. Udah? Nah, sudah. Ini sampai di ini udah selesai ya ini. Udah. Nah, langkahnya tadi. Yang pertama kalau tinggal install. Kemudian nanti kalau sudah sampai sini tinggal klik finish. Oke, lanjut, Din. Kok hilang, Din? Nah, ini akan muncul seperti ini. Coba klik toolnya, Din. Nah, kalau teman-teman ini kalau muncul yang install MS Word, berarti ini belum terinstall di Microsoft Office kita, di Microsoft Word-nya. Dinda bisa klik itu, Din. Nah, terus oke. Terus buka Microsoft Word. Sudah? Sudah. Nah, terus klik reference. Nah, di situ akan muncul ini logo Mendeley.
Nah, misalnya sekarang kita praktek langsung aja nulis sitasi. Coba Din, nulis Din. Di insert, klik. Udah muncul. Kelihatan nggak, Mas? Enggak, ay. Sabar, sabar. Nah itu langsung muncul Mulyasa. Enggak, prosesnya enggak ini. Bentar. Coba kamu delete dulu. Terus insert. Udah kelihatan belum? Nah, sudah. Nah, teman-teman cari mau bukunya apa. Misalnya buku ada manajemen. Nah, itu tinggal klik. Nah, terus kalau mau nyari halaman tinggal klik Mulyasanya, klik. Nah, teman-teman dicari di situ, ditambahi mau halaman berapa dari halaman mat misalnya. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul seperti itu. Nah, terus kita coba stylenya yang berbeda. Coba pilih style. Nah, kita akan beberapa style akan muncul. Kita coba yang IEE. Coba yang IEE kita klik. Nah, IEE citasinya modelnya seperti itu. Sebelum kemudian kita coba lagi stylenya Chicago. Nah, klik. Nah, ini Chicago yang bukan footnote. Kemudian style lagi, pilih style lagi. Kita mau mencari tipe lain, berarti tinggal klik more tipe. Nah, di situ ada Chicago manual, ada macam-macam tipenya. Coba ulangi lagi, Ding. Nah, ada macam-macam tipenya. Tinggal teman-teman pilih. Nah, pilih tentunya kita menyesuaikan dengan jurusannya masing-masing atau kampusnya masing-masing. Karena berbeda kampus juga beda penulisan, sistematika penulisan gitu. Terus sudah. Terus kita praktek membuat daftar pustaka. Itu kamu daftar pustakanya itu tidak perlu diblok ya. Nanti tinggal kita klik insert bibliografi akan otomatis. Nah, coba Din yang dimasukkan datanya tidak hanya satu buku, beberapa buku Din. Di itu saja assessment. Itu ada bukunya, buku assessment. Nah, misalnya ada Bu Erni nih. Bu Erni. Nah, atau teman-teman mau menulis referensinya citasinya dan hanya satu. Atau nanti beberapa citasi di sebelah kanannya Din. Klik. Nah, itu ditulis lagi. Set lagi bukunya siapa? Bukunya buku pendidikan inklusi Din. Punya siapa, Mas? Ditulis saja judulnya nih. Nah, itu ada Eko Swindro itu jurnal itu. Nah, oke, sekarang kita oke. Itu 2. Nanti teman-teman bisa memasukkan buahnya. Nah, ini apa namanya? Bibliografinya kenapa di atas ya? Karena tadi pas kita yang mulyasanya di atas, makanya muncul di atas. Nah, itu bibliografinya di delete dulu Din. Yang daftar pustakannya dari Ilahi ini. Ilahi sampai Munasti Erni itu di delete aja. Delete.
Nah, terus taruh setelahnya itu. Kamu enter. Nah, tinggal klik situ aja. Nah, otomatis akan muncul. Tentunya data ini masukannya juga harus benar. Nah, mungkin itu sedikit pemahaman tentang manajemen